Kita mengerjakan soal pada waktu ujian penilaian. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P di tengah EH, titik Q di tengah EF, dan titik R di tengah AE. Pertanyaan jarak titik E ke bidang PQR. Terlebih dahulu kita menggambarkan bidang PQR. Lalu untuk menentukan jarak titik E ke bidang PQR, kita akan mencari dulu yang pertama proyeksi titik E terhadap garis PQ. Kita lihat di sini EP sama jaraknya dengan EQ, yaitu sama-sama setengah dari sisinya. Maka proyeksi E terhadap PQ adalah tepat di tengah-tengah PQ. Katakan namanya titik T. Maka inilah proyeksi E terhadap garis PQ. Lalu dari T kita hubungkan ke titik R. Maka yang dikatakan dengan jarak titik E ke bidang PQR adalah garis ini. Kita ingat prinsipnya jarak adalah garis yang tegak lurus. Nah, agar gampang menghitung, katakanlah namanya E-aksen. Maka untuk gampang menghitung E-aksen, kita keluarkan segitiganya, di mana kita ketahui bahwa garis ER itu tegak lurus terhadap bidang EFGH. Artinya garis ER juga tegak lurus terhadap semua garis pada bidang EFGH. Maka segitiga yang akan kita keluarkan tepat siku-siku di E. Lalu inilah T-nya. Kita katakanlah ini R-nya. Di sini siku-siku, ya. Lalu kita hitung bahwa E ke R itu adalah setengah dari panjang sisi. Berarti 3, setengah dari 6. Lalu jarak E ke T. Nah, jarak E ke T untuk menghitungnya, ya, kita perhatikan bahwa ketika kita hubungkan diagonal bidang bagian atas EG itu adalah setengah rusuk akar 2, ya, rusuk akar 2. Lalu perpotongan diagonal bidang atas, katakan ini titik O, tentu E ke O itu adalah setengah dari 6 akar 2, ya, rusuknya tadi 6. Maka ET itu adalah seperempat dari diagonal sisi. Berarti seperempat dari 6 akar 2, yaitu 3/2 akar 2. Maka ET adalah 3/2 akar 2. Maka panjang dari R ke T, ya, dapat kita hitung dengan Pitagoras. RT kuadrat, ya, ER kuadrat tambah ET kuadrat
Berarti 3 kuadrat tambah 3/2 akar 2, yaitu 9. Ini dikuadratkan ya. 9/4 kali 2. Akar 2 dikuadratkan kali 2 ya. Maka ini adalah 9 ditambah 9/2, yaitu 27/2 ya. 2 kali 9 18, 18 tambah 9 27. Ini adalah RT kuadrat. Maka RT saja akar 27/2 ya. Atau kalau kita sederhanakan, ini adalah akar 9 kali 3 per akar 2 ya. Boleh dirasionalkan. Kali akar 2 per akar 2 berarti akar 9 3. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi RT 3/2 akar 6. Ini dia 3/2 akar 6. Lalu tadi posisi E aksen adalah terletak di garis RT, tegak lurus ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana mencari EE aksen ya. Caranya adalah kita menggunakan rumus luas segitiga. Kita lihat segitiga dengan alas 3/2 akar 2, tingginya 3 ya. Berarti luas segitiga setengah kali alas 3/2 akar 2 dengan tinggi 3. Maka ini adalah 9/4 akar 2. Lalu kita lihat segitiganya ya dengan alas RT. Berarti kalau alasnya RT, luas segitiganya adalah setengah. Ya, alasnya sekarang 3/2 akar 6 dengan tingginya ini ya, EE aksen. Maka luas di sini kita dapatkan 3/4 akar 6 EE aksen. Ini sama-sama luas segitiga, maka kita samakan 9/4 akar 2 sama dengan 3/4 akar 6 EE aksen. Dengan manipulasi aljabar ya, kita sama-sama kali 4/3 dulu ya. Maka di sini kalau dikali 4/3 sudah habis ya. Ruas kanan, ruas kiri kali 4/3 tinggal 9/3, berarti 3 akar 2 ya. Lalu yang di kanan tinggal akar 6 EE aksen. Maka EE aksen saja itu adalah 3 akar 2 per akar 6. Bisa kita rasionalkan. EE aksen 3 akar 2 kali akar 6 per akar 6, yaitu 3/6 akar 12 ya. Bisa kita rasionalkan akar 12 menjadi akar 4 kali 3. Maka EE aksen adalah 3/6 akar 4 kali akar 3, 3/6 kali 2
kali akar 3, yaitu akar 3. Oke, demikianlah penjelasan untuk soal ini. Kita lanjutkan yang berikutnya. Soal berikutnya adalah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12. Ditanya jarak titik C ke bidang AFH. Maka kita gambarkan terlebih dahulu bidang AFH. Lalu setelah kita gambarkan bidang AFH, dari titik C kita cari proyeksinya ke garis HF ya, atau FH. Kita ketahui di sini bahwa F ke C dan C ke H itu adalah sama-sama diagonal sisi. Maka berarti segitiga sama kaki, otomatis proyeksi C terhadap garis HF adalah tepat di tengah-tengah garis HF ya. Kita gambarkan, kita anggaplah pertengahannya ini. Maka proyeksi titik C terhadap garis HF tepat di tengah-tengah garis HF. Kita katakanlah namanya T. Lalu kita hubungkanlah titik A terhadap titik T. Nah, yang manakah jarak titik C terhadap bidang AFH? Maka dari titik C kita tarik Pak, tegak lurus ke AT. Ini dia. Lalu agar gampang kita melihatnya atau menghitung, kita hubungkan A ke C ya. Maka di sini kita bisa melihat segitiga yang terbentuk adalah segitiga ATC ya. Di mana kita perhatikan dengan seksama jika kita hubungkan ini diagonal bagian atas, kita dapat melihat bahwa panjang AT dengan TC itu sama ya. AT sama dengan TC. Dan bagaimanakah cara mencarinya? Kita lihat ya, salah satu segitiga saja kita keluarkan. Di sini segitiga CGT. Ya, kita lihat CG itu tegak lurus terhadap bidang EFGH, maka otomatis CG tegak lurus ke garis apa saja yang ada di bidang EFGH. Ini tadi siku-siku di G ya, tegak lurus. Ini bisa T, bisa C, atau terbalik ya, boleh juga. Nah, kita perhatikan di sini bahwa yang kita ketahui bahwa TG adalah setengah dari diagonal sisi. Ya, berarti sisinya 12, berarti diagonal sisi EG itu adalah 12 akar 2. Maka TG setengahnya ya, 6 akar 2. Oke. Lalu GC itu adalah rusuknya 12. Ya, atau ini bisa kita cari dengan ini tadi sisinya kan.
dalam segitiga siku-siku ada kekhasannya ya, bahwa panjang rusuk-rusuknya itu adalah rusuk akar 1, rusuk akar 2, rusuk akar 3. Jadi ini rusuknya 6 akar 2 kali akar 1 tetap 6 akar 2. Ini rusuk akar 2 kali akar 2 yaitu 12 ya, 6 akar 4. Lalu ini pasti nanti rusuknya tadi yang ini kali akar 3. Jadi 6 akar 6 ya, biar agak lebih cepat sedikit. Tapi kalau itu pun susah, boleh silahkan dipakai Pitagoras. Ya, ini kuadratkan, tambah kuadratkan sisi ini. Nah, kita sudah mendapatkan panjang TC, berarti panjang AT juga sama ya. Lalu kita keluarkan saja segitiganya ya, berupa segitiga sama kaki ya. Oke, kita lihat di sini AT tadi sama dengan TC ya, yaitu sama-sama 6 akar 6 ya, TC ataupun AT ya, 6 akar 6. Oke, karena ini segitiga sama kaki, otomatis tingginya tepat membagi 2 alas ya. Katakan ini O, berarti ini OT tepat membagi 2 AC ya. Titik O membagi 2 AC. Di mana AC itu adalah diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Berarti ya ini tadi 12 akar 2, berarti AU 6 akar 2 ya. Berarti kalau kita pakai lagi bentuk siku-siku ya, sisinya ini 6 akar 2, berarti ini 6 akar 2 kali akar 1, 6 akar 2. Sisi miringnya 6 akar 2 kali akar 3. Ya. Berarti yang ini 6 akar 2 kali akar 2 ya, berarti 12 ya. Biar kita tidak lama menggunakan Pitagorasnya di sini, maksud saya. Kita gunakan teknik segitiga siku-siku ya. Bahwa sisinya sisi akar 1, sisi akar 2, sisi akar 3 yang terpanjang. Oke. Lalu jarak titik C terhadap bidang AFH itu tadi adalah jarak C ke titik ini. Ini jaraknya ya. Maka kita kasih nama di sini. Katakanlah C aksen. Maka panjangnya ya dari C tepat siku-siku di AT. Tadi namanya C aksen. Bagaimana untuk mencari CC aksen? Sama saja dengan prinsip yang pertama, yaitu kita dari luas segitiga ya. Segitiga yang pertama kita perhatikan dengan alas AC dan tinggi OT ya. Rumus 2 segitiga setengah alas kali tinggi. Berarti ini setengah 12 akar 2. OT-nya 12 ya. Ini adalah 12 bagi 2, 6. 72 akar 2 ya. Oke. Sementara kita perhatikan lagi segitiga dari segitiga yang sama, tapi kita gunakan alasnya sekarang si AT supaya dapat tinggi kita ini ya. Berarti setengah kali AT alasnya, tingginya CC aksen. Maka ini setengah
AT-nya 6/6, tingginya CC aksen. Ini adalah 3/6 ya, CC aksen. Karena ini segitiganya adalah segitiga yang sama, ini maka boleh disama dengankan. 3/6 CC aksen adalah 72/2, maka CC aksen adalah 72/2 per 3/6. Boleh langsung kita rasionalkan. Jadi akar 6 kali akar 6 nanti 6 kali 3 18, 72 bagi 18 4 ya. Akar 12. Akar 12 itu adalah akar 4 kali 3. Jadi 4 kali akar 4 kali akar 3 jadi 8/3. Inilah jaraknya, yaitu CC aksen. Jarak titik C ke bidang AFH sebesar 8/3. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu kubus PQRS TUVW dengan panjang sisi 8 cm. Ditanya jarak titik T terhadap bidang PUW. Maka duluan kita gambarkan bidangnya. Sama seperti dua soal sebelumnya, kita akan mencari proyeksi titik T terhadap garis W. Kita perhatikan bahwa T ke W dan T ke U sama. Berarti segitiga ini sama kaki. Otomatis garis tingginya akan membagi 2 W. Maka proyeksi T terhadap garis W tepat di tengah-tengah W. Ya. Kita akan katakanlah namanya titik O. Lalu kita hubungkan O ke titik P. Nah, jarak titik T terhadap bidang PUW itu adalah garis ini yang kita tarik tegak lurus. Ya. Nih. Inilah jarak titik T ke bidang PUW. Supaya lebih mudah menghitungnya, maka kita keluarkanlah si segitiga PTO. Kita lihat di sini PT, garis PT tegak lurus terhadap bidang TUVW ya. Otomatis PT tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang TUVW. Maka PT itu tegak lurus terhadap OT. Ya. Kita gambar segitiganya. Siku-sikunya di T ya. Jadi kita punya segitiga siku-siku di T. Ini dia. Dan ini O-nya. Ini P-nya. Kita lihat di sini prinsip ya, bahwa dalam segitiga siku-siku itu rusuk-rusuknya adalah rusuk akar 1, rusuk akar 2, dan rusuk akar 3. Kita lihat yang terkecil itu adalah OT ya. OT, dia adalah setengah dari panjang diagonal sisi. Jadi OT adalah setengah
VT. Ya, OT adalah setengah VT. Maka VT tadi adalah 8 akar 2. Maka OT setengah dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2. Maka kita punya OT 4 akar 2. Nah ini rusuk kita pada segitiga ininya. Jadi ini rusuk akar 1, berarti ini nanti rusuk akar 1, rusuk akar 2 ya. Rusuk akar 2. Ini rusuknya kali akar 2. Maka ini nanti rusuk akar, ya kan, rusuk kali akar 3. Ataupun ini 8 ya. Kalau dihitung, lalu ini 4 akar 6. Oke. Boleh juga pakai Pitagoras kalau kesulitan. Kita lanjutkan. Kita akan mencari proyeksi atau jarak titik T ya terhadap bidang PUW, yaitu tadi kita katakan TT aksen ya namanya, TT aksen. Jadi ini T aksen kita sebutkan, yaitu dari rumus luas segitiga ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini dia T aksen kita, yang pasti dia jaraknya tegak lurus. Oke, kita gunakan rumus luas segitiga ya, pakai alas OT. Maka kalau alasnya OT, tingginya PT. Jadi OT kali PT. Angkanya kita substitusi. OT 4 akar 2. PT tadi 8 ya. Maka ini 2, 16 ya, akar 2. Kita lihat lagi menggunakan alasnya sekarang OP. Jadi luas segitiga, tapi kita pakai alas OP ya. OP kali tingginya. Nah ini si TT aksen ya. Kalau tinggi yang pasti tegak lurus ya. TT aksen. Oke, maka substitusi angkanya. Ini OP kita adalah 4 akar 6 kali TT aksen. Maka kita hitung. Ini 2 ya, 2 akar 6 TT aksen. Kita samakan ya, karena dia sama-sama luas segitiga. Berada di segitiga yang sama, maka luasnya tentu akan sama walaupun cara pandang alas dan tingginya berbeda. Maka ini bisa kita samakan. 16 akar 2 itu sama dengan 2 akar 6 TT aksen. Atau kali silang ya, 16 akar 2 per 2 akar 6 itu adalah TT aksen. Kita rasionalkan. 8 akar 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 ya. TT aksen. Akar 6 kali akar 6 adalah akar 6. Jadi 8 dibagi 6 kali akar 12. TT aksen. Ini kita bisa sederhanakan kembali ya, menjadi 4/3 akar 12 ya, itu berarti akar 4 kali 3. Itulah TT aksennya, menjadi akar 4 itu 2, yaitu 8/3 akar 3. Itulah si TT aksen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjutkan soal berikutnya, kubus ABCD EFGH. Panjang sisi 10 cm,
di mana T adalah di tengah-tengah FH. Jadi FH adalah diagonal sisi. Maka F titik T di tengah-tengah FH, otomatis diagonal sisi pada kubus kita tahu adalah rusuk akar 2 ya. Berarti pada soal kita ini panjang rusuk 10, berarti rusuk akar 2, 10 akar 2 ya. Berarti otomatis HT dan TF itu sama-sama panjangnya yaitu setengah dari 10 akar 2 yaitu 5 akar 2. Yang ditanya adalah jarak titik E ke garis AT. Jadi AT kita hubungkan dulu. AT. Lalu jarak adalah siku-siku ya. Ini dia. Maka untuk lebih memudahkan kita tarik garis bantu. E kita hubungkan ke T. Nah, jadi segitiganya lebih nampak. Karena AE garis AE tegak lurus terhadap bidang EFGH, otomatis garis AE tegak lurus ke ET ya. Oke, berarti siku-siku di E ya. Kita keluarkan segitiga siku-sikunya di T. Di E ya, di E. Siku-siku di E. Di sini E siku-siku. Lalu katakanlah ini boleh T, boleh A. Maka jarak titik E ke garis AT kita katakanlah ini sebagai E aksen. Kita gambarkan pada segitiga ini. Ya, E aksen. Seperti kita ketahui tadi bahwa ET-nya adalah yang terpendek ya, yaitu 5 akar 2. Otomatis ini berarti sisi ya. Berarti kalau segitiga siku-siku, sisi akar 1, sisi akar 2, berarti ini 10 ya. Lalu yang ini, jadi kita tidak usah menggunakan Pitagoras lagi. AT kita otomatis 5 akar 2 kali akar 3 atau 5 akar 6. Boleh pakai Pitagoras. Ini hanya untuk menyingkat waktu saja. Maka kita kembali menggunakan rumus luas segitiga. Yang pertama kita ambil alasnya AE. Tingginya ET. Maka luas segitiganya setengah kali 10 kali 5 akar 2. Yaitu 25 akar 2. Lalu kita pakai segitiga dengan alasnya si AT. Berarti luasnya setengah AT. Nah, ini sudah kita pakai tinggi si EE aksen ya. Maka ini setengah kali AT kita adalah 5 akar 6 tadi. EE aksen masih mau dicari. 5/2 akar 6 EE aksen. Karena segitiga ini adalah segitiga yang sama, maka luasnya tentu sama ya. Maka 5/2 akar 6 EE aksen adalah 25 akar 2. Kita gunakan manipulasi aljabar.
aksen 25 akar 2 per 5/2 akar 6 ya. Lalu kita manipulasi aksen 25 dibagi 5/2 itu adalah 25 kali 2/5, jadi 50/5 ya. Berarti 10 ya nak, 10 per akar 6 kali, kita rasionalkan aja langsung ya, akar 6 per akar 6. Jadi ini 10 per 6 akar 12. Nah, oke. 10 per 6 akar 12 dirasional, kita sederhanakan, bukan dirasionalkan ya. Akar 12 adalah akar 2 akar 3 ya, atau akar 4 kali akar 3. Oke, ini 2 bagi 6, 3 ya. Berarti 10 per 3 akar 3. Inilah dia.